Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siani dengan NPM 2017011069 dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Dinamika demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan HAM. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, 1945 sampai dengan 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya Dekrit tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.
Demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh. Sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi demokrasi. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Dan yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai dengan 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Sekian dari presentasi saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.